salam lestari. Welcome to my Oke? Perkenalkan, nama saya Prihatnono Pardani Atmojo, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas PGRI Madiun. Oke, untuk kali ini saya akan mengamati keseluruhan morfologi dari hewan kelas reptil. Ya, apa yang saya amati nanti? Saya akan mengamati hewan jenisnya cicak, khususnya lagi cicak yang ada di dinding, cicak-cicak di dinding. Pokoknya seperti itulah. Oke, jangan skip videonya, jangan ditunda videonya, lanjut terus. Pokoknya kalian lihat sampai selesai ya, biar tidak terputus-putus. Oke, lanjut saja video saya kali ini di season selanjutnya. Hai kawan, bagaimana kabar alam kita saat ini? Masih sehatkah? Atau masih rindangkah? Atau masih seimbang? Hai kawan, apakah kita sudah berkontribusi untuk alam kita ini? Ataukah kita hanya sebagai perusak alam untuk alam kita saat ini? Tanpa kita sadari, kita mempunyai amanat besar dari Sang Maha Kuasa untuk selalu menjaga kelestarian alam yang telah kita terima saat ini. Saya Frihat ingin mengajak kalian semua untuk selalu menjaga, selalu berkontribusi untuk alam kita walau hanya sedikit. Menanamlah walau hanya satu pohon, dan peliharalah walau hanya satu ekor, dan bersihkanlah walau hanya satu sampah. Untuk kali ini saya akan mengamati morfologi dari hewan kelas reptil, yaitu jenis cicak dinding atau cicak tembok. Saya ingin mengajak Anda untuk mengenal jauh lebih dalam hewan ini agar kita tahu bahwa penciptaan Allah ini tidak ada sia-sianya, karena di balik semua itu ada manfaatnya. Oke, tujuan untuk praktikum ini yaitu pertama, mendeskripsikan ciri-ciri morfologi kelas reptil melalui pengamatan langsung agar kita mengetahui keseluruhan dari morfologi tersebut. Dan tujuan kedua yaitu saya ingin mengklasifikasikannya kelas reptil tersebut. Oke, tetap semangat teman-teman. Tetap selalu melestarikan alam walau hanya sedikit saja. Terima kasih. Salam lestari. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, lanjut saja video ini. Oke, untuk kali ini ya, sebelum saya mempersiapkan, sebelum saya mengamati morfologi dari cicak dinding ya, cicak dinding, saya jelaskan dulu alat-alat dan bahan yang kita gunakan ya, yang saat ini yang saya pakai ini ya. Yang pertama, alat safety. Apa saja sih alat safety itu? Ya, mulai dari hand gloves ya, ini ya, hand gloves, kemudian masker, kemudian jas lab, nah, seperti yang saya pakaikan ini ya. Ini adalah alat safety untuk melindungi tubuh kita dari penyakit, dari kuman-kuman dan bakteri dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Alat selanjutnya yaitu penggaris guys ya, ini ya. Penggaris ini berfungsi sebagai alat ukur. Ketika kita mengukur preparat yang kita ukur, nah, kita menggunakan penggaris ini. Kemudian selanjutnya alat kaca pembesar ya. Kaca pembesar ini digunakan untuk sebagai untuk memperbesar bahan atau preparat yang kita sedang amati. Kemudian ada bagi sebagai alas untuk preparat. Kemudian pincet sebagai alat pencubit atau sebagai alat mengamati ya dari preparat. Kemudian ada preparat sendiri yaitu cicak ya guys, cicak dinding atau disebut juga Cosymbotus taekiurus ya. Ini namanya cicak dinding dari genus Cosymbotus guys.
Kemudian tak lupa HP sebagai dokumentasi, terus buku dan pulpen sebagai alat untuk mencatat hasil pengukuran yang saya amati ya. Oke, sudah semua. Yuk kita langsung ke praktikum ya. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan mengamati keseluruhan dari morfologi cicak atau Chosymbotus platyurus ya. Ini adalah cicak dinding ya teman-teman ya. Oke, struktur morfo dari cicak tembok atau Chosymbotus platyurus itu terdiri dari 4 bagian ya teman-teman. Nah ini 4 bagian. Yang pertama yaitu bagian caput. Nah ini bagian caput atau bagian kepala, tempatnya yang paling depan ya. Kemudian kedua itu bagian yaitu truncus. Nah ini truncus teman-teman, ini truncus atau badan. Kemudian bagian ketiga yaitu caudal. Nah ini caudal ini bagian paling belakang ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu bagian dari cicak yaitu ekstremitas anterior yang di depan, alat gerak bebas bagian depan, terus ekstremitas posterior atau alat gerak bebas bagian belakang. Pada bagian caput, sekarang pada bagian caput ya. Pada bagian caput atau kepala terdiri dari beberapa organ ya teman. Nah, lihat. Terdiri dari beberapa organ ya. Yang pertama yaitu rima oris. Apa sih rima oris itu? Rima oris itu adalah organ mulut ya. Organ mulut ini lihat di dalamnya, coba kita buka. Nah, ini namanya rima oris. Selanjutnya ada organon visus. Nah, organon visus atau mata. Ini ya, ada 2, kanan dan kiri. Ini fungsinya sebagai alat penglihatan. Nah, kita kembali lagi di rima oris. Rima oris ini ada lidah ya. Lidah ini berfungsi, ada lidah atau lingua ini berfungsi sebagai alat penangkap mangsa ya. Ini mempunyai zat kimia ya, zat kimia yang mempermudah cicak untuk menangkap mangsanya. Sangat kuat ini guys ya, kuat banget. Nah, lihat. Kuat. Kemudian selanjutnya kita kembali ke organon visus. Di organon visus ada selaput tidur ya, ini. Di sini ada selaput tidur. Fungsinya itu apa? Untuk menjaga kelembapan mata dan melindungi dari gesekan-gesekan benda-benda yang ada di sekitarnya ya. Kemudian ada membran timpani. Nah ini ya, kelihatan ya. Nah ini ada lubang namanya membran timpani atau lubang telinga, berfungsi sebagai alat pendengaran. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu bagian truncus. Bagian truncus ini atau bagian badan ini fungsi utamanya yaitu melindungi organ-organ dalam yang ada di tubuh cicak, jantung, hati, paru-paru dan lain sebagainya. Pada bagian truncus ya, bentuknya kita lihat dulu. Bentuknya pipih ya teman-teman. Pipih ke arah lateral. Nah, pipih ke arah lateral. Ya. Dorsal tubuhnya dipenuhi dengan sisi-sisi halus dengan tipe granulat. Nah, ini sisi-sisi halus sekali bawahnya, granulat. Kemudian serta memiliki kulot berwarna abu-abu keputihan ya. Kulit teman-teman memiliki kulit berwarna abu-abu keputihan ya, lihat ya, warnanya abu-abu keputihan ya teman-teman, dengan pola-pola gelap serupa batik atau bunga kehitaman simetrik di atas punggungnya. Nah kita lihat, nah, lihat polanya seperti batik ya. Nah seperti batik ya di dorsalnya. Kemudian bagian ventras atau sisi perut
berwarna keputihan, kuning keputihan ya. Nah, ini. Oke, untuk bagian kaudal ya sekarang. Bagian kaudal ini terdapat sisi atau scale juga ya, halus nggak kelihatan, cuma terdapat sisi-sisi. Nah, kaudal ini berbentuk memipih, melebar, kemudian meruncing ke bagian ujungnya. Fungsi dari kaudal ini sebagai alat penyeimbang cicak apabila dia lagi memanjat di dinding atau di pohon dan lain sebagainya. Terus fungsinya juga bisa mengelabui musuhnya dengan memutus ekor atau autotomi. Nah, fungsi tersebut dengan mudah cicak memutuskan ekornya ya. Oke, selanjutnya yaitu untuk bagian ekstremitas. Ekstremitas ini dibagi menjadi dua, yaitu anterior dan posterior. Untuk ekstremitas anterior terdiri dari beberapa bagian ya, beberapa bagian. Yang pertama ada basium atau lengan atas, ini lengan atas, kemudian antebasium lengan bawah, kemudian digit. Nah, digit ini berjumlah 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang terakhir ada telapak lengan atau manus. Nah, ini telapak lengan atau manus, bisa diperbesar. Nah, ya, ini telapak lengan dan manus. Di sini juga terdapat selaput-selaput buat perekat ke dinding ya. Kemudian ekstremitas posterior. Ekstremitas posterior ada terdiri dari bagian paha, kemudian bagian betis ya, betis atau pes ya, pes. Kemudian gigitnya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap. Oke, sekarang saya akan mengukur panjang keseluruhan dari hewan cicak, mulai dari ekor sampai caput ya, sekitar 11 cm ukuran dari keseluruhan tubuh, panjang tubuh cicak. Sekarang saya ukur mulai dari caput sampai pangkal ekor. Dilihat ya, itu sekitar 5 cm. Jadi total panjang dari caput sampai pangkal ekor 5 cm. Kemudian kita ukur lagi bagian kepala ya. Bagian kepala saya ukur mulai dari 5 oris sampai pangkal kepalanya sekitar 2 cm. Kemudian saya ukur untuk bagian yang lebar kepala dari cicak sekitar 1 cm, 1 cm pas. Oke, sekarang selanjutnya saya akan ukur dari ekstremitas anterior atau alat gerak bagian depan, mulai dari tungkai atau lengan depan sekitar 1 cm. Kemudian ekstremitas posterior kita ukur mulai dari tungkainya ya teman, 1,5 cm sampai dengan digit itu sekitar 1,5 cm. Oke, sudah. Untuk kali ini saya akan mengklasifikasi ilmiah dari hewan cicak. Untuk kingdomnya, cicak tergolong animalia karena cicak adalah makhluk hidup yang bergerak aktif dan tidak memiliki dinding sel. Kemudian film cicak yaitu Chordata karena cicak memiliki notochorda atau chorde, yaitu tali sumbu tubuh saraf belakang dengan rangka. Kelas dari cicak yaitu Reptilia karena cicak memiliki sifat berdarah dingin. Untuk ordo
ordo cicak yaitu squamata, karena cicak mempunyai kulit yang tertutup oleh lapisan squama epidermal. Famili dari cicak yaitu Geckonidae, karena hampir mirip dengan tokek. Untuk genus dari cicak Chosymbotus. Untuk spesiesnya yaitu Chosymbotus platyurus. Cukup sekian pengamatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan memberi wawasan pada kita semua. Oke, terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.